Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Haryo Bagus Wirawan. Everything has a beginning to find our thing. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas seperti yang saya bilang di pembahasan sebelumnya, kita akan membahas sekarang di chapter 6 yang berjudul Bone, Joint, and Muscle Injury atau cedera pada tulang, sendi, dan otot. Dimana kalau menurut buku ini, kejadian cedera terhadap tulang, sendi, dan otot adalah kejadian yang paling sering yang terjadi di atas kapal. Ya, sekali lagi saya mau disclaimer, saya ingatkan bahwa pembahasan ini lebih dititik beratkan untuk mereka yang memiliki profesi sebagai pelaut, karena memang pembahasan ini kalau untuk profesi lain, apalagi profesi medis, pembahasan ini terlalu diringkas dan diringkas sekali. Oke, kita masuk ke pembahasan kita di chapter 6, Bone, Joint, and Muscle Injury, yang menurut buku ini kejadian cedera terhadap tulang, sendi, dan otot adalah termasuk kejadian medis yang paling banyak terjadi di atas kapal, ya. Secara ringkas atau secara keseluruhan, apabila terdapat cedera terhadap bone, joint, and injury, itu kita harus mengaplikasikan ada yang namanya general treatment itu dengan sistem RICE. RICE itu tulisannya ini nih, R-I-C-E. R-nya itu adalah rest, I-nya itu ice, C-nya compression, E-nya elevation, plus pereda nyeri or pain relief. Jadi maksudnya gimana? Oke, maksudnya kalau sudah ada korban dengan cedera tersebut terhadap tulang, sendi, dan otot, pertama diistirahatkan. Istirahatkan badannya, artinya disuruh istirahat di tempat tidur dan jangan berikan dia tugas apapun dulu sampai yakin betul bahwa cederanya itu tidak kenapa-napa atau sudah bisa untuk melakukan aktivitas lagi. Lalu I-nya itu adalah ice. Ice itu maksudnya es, ya, jadi dikompres dengan es karena sifat dari es itu adalah meredakan nyeri, ya. Lalu di buku ini juga ada C-nya itu adalah compression. Compression di sini kalau dia patah tulang itu harus dikasih bidai, ya, spalk lah, bidai, supaya tulang tersebut tidak bergerak, kitanya juga tidak nyeri, dan patahan tulangnya itu tidak mengenai organ yang lain seperti pembuluh darah, saraf, dan lain-lainnya. Oh ya, sebelumnya kalau kita ngomong patah tulang itu ada dua secara umum. Patah tulang terbuka, nah ini gambarnya, dan patah tulang tertutup. Nah, seperti ini. Coba lihat keduanya. Perbedaannya ini apa? Ya. Itu ada gambarnya, itu ada di halaman 44. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada patah tulang yang terbuka, patahan tulangnya itu menonjol keluar dari kulit. Jadi keluar dari kulit, gas gitu. Ya ngomongnya sih kayaknya gampang, tapi ngelihatnya serem banget nih. Gas keluar. Ya. Kalau patah tulang tertutup, ya dia patah tulang, tapi patahannya nggak keluar kulit. Ya bedanya hanya di situ saja. Ya. Lalu elevation di sini untuk cedera kayak pada lengan, pada kaki, itu dia sambil tiduran, tangannya itu diangkat melebihi batas jantung. Jadi kalau posisi saya ini tiduran, tangannya diangkat begini. Ya, ini posisi saya tiduran, ya, anggap aja nih tiduran, atau kaki yang diangkat. Tujuannya itu sebenarnya untuk mempercepat penyembuhan dan meredakan bengkak, ya. Jadi maksudnya supaya aliran darahnya lancar terus. Nah, terus
Tadi ingat kan RICE yang E-nya elevation plus pain relief. Apa pain reliefnya atau apa pereda nyerinya? Pereda nyeri yang dimaksud di sini, oh ya, untuk bagaimana memberikan pereda nyeri yang tepat kepada setiap pasien yang membutuhkan. Karena pereda nyeri itu ada macam-macam, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, morfin. Nah, itu ada di pembahasan chapter 7 di video sebelum yang sekarang. Jadi video yang lalu itu ada pembahasannya dan Anda harus ikutin. Ya, nah kalau ini digunakan untuk semua kalangan bisa, nggak cuma pelaut doang. Jadi kalau dia membutuhkan morfin atau memang dia membutuhkan morfin, jangan Anda kasih ibuprofen. Kasih morfin. Kalau dia hanya membutuhkan ibuprofen, jangan terlalu tinggi diberikan morfin. Kasih saja ibuprofen. Ya. Saya nggak akan bicara panjang lebar karena caranya saya sudah sampaikan di video saya yang lalu. Oke. Kita teruskan ya. Jadi pereda nyerinya di sini kalau ada patah tulang, yang pertama kali menjadi pilihan utamanya adalah ibuprofen 400 mg 4 kali sehari. Ya. Di sini sudah dikasih pakemnya. Khusus pada patah tulang di tibia atau femur. Tibia itu tulang kering, ya. Tulang kering, femur tulang paha. Ya. Khusus patahan di tibia dan di femur, kalau di sini jangan kasih ibuprofen, langsung aja kasih tramadol. Tramadol 50 mg. Ya. Sekali lagi, semua yang saya bicarakan ini adalah untuk mereka yang mengalami kasus medis di atas kapal, di laut. Kalau di darat nggak bisa. Nggak bisa Anda menentukan obat apa terus Anda kasih, nggak bisa. Itu diserahkan ke tenaga medis terdekat. Klinik, puskesmas, rumah sakit, RSIA dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kalau patah tulangnya itu di femur ataupun di tibia, kasih tramadol 50 mg 3 kali sehari. Di sini sih tulisannya ngeri bener nih, 50 sampai 100 mg oral 3 kali sehari. Kalau menurut buku yang saya baca di beberapa literatur, untuk di Indonesia itu kita cukup berikan 50 mg 2 kali sehari. Saya nggak anjurkan ini karena memang ini dibuat bukan untuk orang Indonesia, diambil secara umum untuk orang dunia. Atau pemberian tramadol itu Anda ganti dengan pemberian morfin 20 mg oral selama 3-4 kali sehari. Itu yang saya bicarakan adalah bagaimana menangani kasus cedera otot, sendi, dan tulang secara umum. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah cara penanganan cedera tulang, sendi, dan otot secara umum. Tidak secara spesifik. Contohnya yang spesifik seperti ini. Ada di halaman berikutnya, halaman 24. Bagaimana cara menangani patah tulang terbuka. Kalau mengalami patah tulang terbuka, caranya yang pertama, nggak usah pusing, cari kesempatan untuk dievakuasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau evakuasi kayaknya berjalan lama atau terlambat, harus segera juga diberikan antibiotik. Pilihannya di sini adalah diberikan antibiotik amoxicillin clavulanat. Jadi dalam satu tablet ada 2 sediaan obat, amoxicillin dan clavulanat. Ya, amoxicillin clavulanat 875 ml per 125 mg diminum 2 kali sehari. Kenapa sih harus pakai antibiotik? Yalah karena kan tulangnya udah keluar. Jadi kemungkinan kontak dengan kuman-kuman di luaran itu untuk mencegah infeksi, ya itu tuh untuk mencegah infeksi. Lalu kalau nggak ada itu atau ada orang yang alergi dengan amoxicillin, boleh digantikan dengan azitromisin 500 mg juga 2 kali sehari.
Sebenarnya kalau di Indonesia yang saya baca ini azitromisin 500 mg hanya 1x1 aja. Tapi di sini diperbolehkan 2x1. Nanti tinggal dari kebijakan kapal masing-masing deh mau pakai yang 1x1 atau yang 2x1. Lalu ini lukanya yang karena tembus keluar ini jangan dimasukin lagi terus dijahit. Jangan, biarin aja keluar, ditutup ya, ditutup supaya nggak ada udara kotor yang masuk. Lalu jangan lupa dibasahin sama NaCl dari cairan infus. Kita lihat juga apakah tangan bisa digerakkan, nadinya ada, masih ada gitu loh. Karena kan patah tulang di sini. Kalau ada saraf yang terputus, otomatis dia nggak bisa gerak. Kalau ada nadi besar yang terputus, ini nggak bisa teraba nih. Ya, denyut nadi yang di pergelangan tangan ini nggak bisa teraba. Nah itu pembahasan bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan bila ada kejadian patah tulang terbuka di atas kapal. Simple, ya, simple karena memang ya semuanya ini memang ditujukan agar pasien yang mengalami cedera itu bisa diberikan pertolongan pertama yang nantinya insya Allah bisa selamat lah. Minimal itu, selamat aja dulu. Ya kalau masalah sembuh atau pulih seperti sedia kala, itu mungkin dah bagiannya tenaga medis, profesi medis. Ya. Tapi kalau selamat, itu bagian dari kalian. Harus itu, karena seperti yang Anda tahu, kayaknya nggak semua kapal punya dokter ya, saya juga nggak gitu paham. Tapi kalau kapal pesiar, ya harusnya ada dokter, harusnya ya, karena dia mengangkut orang segitu banyak ya selama 9 hari, 10 hari, 11 hari gitu deh. Tentunya juga harus ada tenaga medis yang disediakan. Akan ada pembahasan berikutnya dari chapter 6 ini. Jadi untuk chapter 6 part 1 bagian pertamanya sampai sini dulu. Nanti kita jumpa lagi di chapter 6 part 2. Oke, akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum maning boy.